Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan belajarnya harus tetap semangat walaupun di pandemi COVID seperti ini. Anak-anak ibu semuanya, di materi ibu sebelumnya ibu sudah membahas tentang pembelahan sel karena topik kita masih sistem reproduksi ya. Nah, di sini ibu ingin melanjutkan materi ibu pada organ reproduksi laki-laki. Sebelumnya ibu ingin menekankan video pembelajaran ibu ini murni video edukasi ya. Jadi anak-anak ibu jangan tabu untuk mempelajarinya. Nah, apa tujuan kita mempelajarinya di sini? Supaya anak-anak ibu tahu struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Dan untuk para anak-anak ibu yang laki-laki bisa selalu menjaga dan merawat organ reproduksi laki-lakinya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita mulai untuk mempelajarinya ya. Organ reproduksi laki-laki terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada organ reproduksi bagian luar dan yang kedua ada organ reproduksi bagian dalam. Baik anak-anak ibu, kita rincikan di sini. Yang termasuk ke dalam organ reproduksi bagian luar yang pertama adalah penis dan yang kedua adalah skrotum. Sedangkan yang termasuk ke dalam organ reproduksi bagian dalam, yang pertama ada testis, yang kedua ada epididymis, yang ketiga ada vas deferens, yang keempat ada uretra, dan kelima ada kelenjar reproduksi. Apa saja fungsinya Bu? Ayo kita pelajari fungsi-fungsi dari organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam pada laki-laki. Organ reproduksi bagian luar pada laki-laki yang pertama ada penis, yang kedua ada skrotum. Sebelumnya anak-anak ibu, organ reproduksi pada laki-laki bagian luar di sini merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Dalam artian dapat dilihat oleh mata ya anak-anak ibu ya. Yang pertama ada penis. Fungsi dari penis di sini adalah sebagai saluran keluarnya urin dan sperma. Yang kedua sebagai alat kopulasi. Berikutnya ada skrotum. Skrotum pada bagian di dekat penis itu terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit. Nah, itulah yang disebut dengan skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat dua buah atau sepasang testis atau yang disebut sebagai buah zakar yang berbentuk seperti bulat telur. Nah, di sini fungsi skrotum itu menjaga suhu testis tadi agar sesuai untuk produksi spermanya. Berikutnya kita lanjut ke organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada testis. Testis di sini merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur berjumlah dua buah terdapat di dalam skrotum yang jumlahnya sepasang ya. Pada anak usia 13 sampai 14 tahun, pada usia ini testis mulai memproduksi sel sperma dan sel kelamin jantan dan juga hormon testosteron. Sperma itu apa Bu? Sperma itu adalah sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Sedangkan hormon testosteron itu adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki seperti tumbuh jakun, dada menjadi bidang, suara sudah ngebas, yaitu tanda seorang laki-laki sudah mengalami masa puberitasnya. Berikutnya ada epididymis. Epididymis di sini adalah saluran yang keluar dari testis atau saluran panjang yang terletak di belakang testis ya. Pada saluran ini sperma itu disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu saluran vas deferens yang di sini nomor 3 ya. Nah, saluran vas deferens di sini itu adalah saluran panjang dan tebal terletak di antara epididymis dan rongga panggul. Yang fungsinya di sini adalah saluran sperma menuju ke uretra, menuju ke poin nomor 4 kita, yaitu uretra di sini fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma dan saluran keluarnya
urin, atau bisa sering disebut ya, uretra di sini adalah saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Kamu laki-laki mungkin masih ingat ya, air kencingmu itu keluar melalui penis. Nah, ternyata di dalam penis tadi terdapat saluran. Nah, saluran ini namanya saluran akhir ya, tempat keluarnya air kencing atau spermanya. Kamu kan pada anak-anak usia 13 sampai 14 itu kan spermanya sudah mulai bereproduksi itu ya anak-anak ibu ya. Dan itu juga dikenal dengan masa puberitasmu. Yang terakhir ada kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi di sini memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi air mani. Kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri atas ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, dan ada kelenjar Cowper ya. Kalau pada vesicula seminalis ini merupakan struktur yang berbentuk seperti kantong kusut kecil yang terletak di belakang posterior dari kantong kemih. Kalau kelenjar prostat ini fungsinya menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam dan mengandung beberapa zat, yaitu asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi, terus beberapa enzim yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase, dan seminalis plasmin yang fungsinya sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi pada laki-laki. Berikutnya terakhir ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper di sini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah yang fungsinya melindungi sperma dengan cara menetralkan urin atau air kencing yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Jadi seperti itu ya anak-anak ibu ya. Ini adalah organ reproduksi bagian dalam. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham ya dengan apa yang ibu bahas tadi. Berikutnya spermatogenesis. Ini pada organ reproduksi pria berlangsung proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Proses pembentukan sperma pada Tobulus seminiferus terjadi secara bertahap ya. Kita lihat di gambar. Yang pertama ada sel induk sperma yang disebut sebagai spermatogonium ya, yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis berbentuk spermatosit primer. Ya, kita lihat di gambar ya anak ibu ya, pembelahannya di sini. Selanjutnya spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis yang kemarin sudah kita pelajari ya tentang pembelahan meiosis dan mitosis ya. Pembelahan meiosis yang pertama pada spermatogenesis membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Ada dua ya spermatositnya. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid N. Akhirnya spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuklah 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang seperti di gambar ya. Kalau spermatozoanya sudah matang berarti dia sudah siap untuk dikeluarkan ya. Jadi dia sudah menjadi sperma yang sudah matang yang siap untuk dikeluarkan. Baiklah anak-anak ibu, sepertinya pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu materi yang mau ibu terangkan. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu mengerti ya. Apalagi anak-anak ibu yang laki-laki, mungkin dengan mendengarkan materi tadi kalian lebih paham dengan organ reproduksi laki-laki dan kalian bisa lebih menjaganya agar organ reproduksi kita tadi dapat selalu dalam keadaan sehat. Karena tadi kan sudah kita pelajari ya, ternyata bagiannya banyak sekali. Jadi anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini ibu harap anak-anak ibu paham dengan materi yang ibu bahas. Nah, untuk terakhir ya, seperti biasa ada evaluasi. Jadi pada evaluasi di sini anak-anak ibu silakan mengisi titik-titik yang ada di bawah ini sesuai dengan
nama-namanya ya. Kan tadi gambarnya juga sudah ada di dalam atau di video Ibu yang di bawah tadi ya anak-anak Ibu ya. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu rasa cukup sekian. Semoga materi yang Ibu bahas bermanfaat bagi anak-anak Ibu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak Ibu di rumah dan tetap semangat.